Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan tetap terus bertumbuh dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada pembacaan kita Roma pasal 7. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, hukum. Observasi. Arti hukum adalah peraturan yang dibuat dan diakui suatu negara atau masyarakat dan sifatnya itu wajib. Tujuan hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dan dalam pokok pembahasan kita saat ini adalah menulis tentang hukum Taurat dan hukum roh. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita kali ini. Paulus, karena dia adalah seorang Yahudi dan dia sedang menulis kepada jemaat yang sebagian besar adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan hukum yang dimaksudkannya itu bisa berarti luas, ya. Bisa berarti hukum Taurat atau hukum Allah untuk orang-orang Yahudi, dan bisa juga hukum alami dalam nurani yang Allah tanamkan dalam tiap-tiap orang. Berbicara tentang hukum, tentu saja ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena selama kita hidup di dunia ini tentunya ada hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya mencatat ada dua hukum, ya, mungkin ada banyak tentang hukum, ya, ada hukum-hukum yang banyak, namun saya menuliskan ada dua hukum yang saya catat, yaitu yang pertama tentang hukum Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan kita tentu saja juga dengan hukum-hukum Allah yang berlaku bagaimana kehidupan kita supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah. Hukum Allah ini adalah perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya antar sesama manusia. Dalam hukum Allah yang juga berhubungan dengan sesama manusia ini, itu masuk pada 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa pada waktu itu untuk umat-umat Israel. Dan hal ini juga berlaku bagi kita yang sudah mengetahui tentang firman Tuhan. Dan hukum dalam 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, di mana pembagian hukum itu adalah di hukum 1 sampai hukum 4 itu tentang hukum kepada Allah, ya. Kemudian hukum 5 sampai yang ke-10 itu adalah hukum tentang bagaimanakah kehidupan manusia dengan sesama manusia, ya. Itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17. Sehingga dalam 10 hukum Taurat ini dituliskan juga di dalam perjanjian baru yang diucapkan oleh Yesus sendiri, sehingga dikatakan prinsip kasih dari 10 hukum Taurat itu tercakup dalam 2 hukum yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah hukum yang diucapkan oleh Yesus sendiri, ya.
Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dituliskan bahwa hukum Allah itu jelas apa yang diutarakan oleh hukum-hukum Allah ini, karena Tuhan mau manusia itu mengikuti aturan-aturannya Allah, mengikuti peraturan-peraturannya Allah. Itu tentang hukum Allah ya. Sekalipun dari hukum Allah ini juga ada hubungannya dengan sesama manusia. Hukum yang kedua yang saya catat tentang hukum manusia ini misalnya adalah yang berhubungan bagaimana manusia itu yang ada di dalam pemerintahan ya. Ada undang-undang pemerintahan yang berlaku dalam sebuah negara dan diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang bernaung di bawah pemerintahan. Juga ada hukum, misalnya ada hukum lalu lintas ya, ini tentang perjalanan, tentang lalu lintas, peraturan ketertiban lalu lintas yang juga dibuat demi keamanan manusia yang berkendara ya. Ada juga hukum-hukum dalam sebuah organisasi. Itu ada peraturan dalam sebuah komunitas supaya dapat menjalankan program-program tertentu dan dapat terlaksana dengan baik. Itu sebabnya harus ada hukumnya. Nah, dalam Roma 7 tadi ayat 1 sampai ayat 1b, Roma 7 ayat 1b dikatakan tadi bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, selama kita hidup. Kalau di dalam contoh di pembacaan kita di pasal yang ke-7 tadi, seperti kalau seorang istri itu hukumnya dia akan tetap terikat selama suaminya hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana hukum itu berlaku selama orang itu hidup. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, dan di mana kita hidup, di mana kita bernaung, di mana kita berkelompok atau berorganisasi, kita diikat oleh hukum-hukum yang berlaku, oleh hukum-hukum yang ada. Ada juga mungkin kita tinggal di sebuah keluarga, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Dan itu sebabnya firman Tuhan ini juga kembali mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita pasti ada keterikatan dengan hukum, baik itu hukumnya Allah maupun hukumnya manusia selama kita tinggal di atas muka bumi ini. Aplikasinya bagi kita, bagaimanakah sikap kita terhadap hukum, baik itu hukum Allah maupun hukum manusia dalam hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan mengajak kepada kita bagaimanakah respon kita tentang hukum, maka kita harus taat atau tunduk kepada hukum itu dan juga bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita buka Mazmur 119 ayat 1, dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang yang tunduk, taat, melakukan sesuai dengan hukum, mereka dikatakan firman Tuhan disebut berbahagia. Karena apa? Dia tidak menentang arus, dia tidak melawan arus sehingga dia mengalir. Kalau tidak menentang arus, ada sukacita, ada kebahagiaan. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sebagai orang-orang yang tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita juga harus taat, tunduk kepada setiap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dimanapun kita berada. Kepada siapa kita harus tunduk, kepada aturan yang mana kita harus mengikuti. Mari kita belajar tunduk, taat, dan melakukan setiap hukum yang
diperintahkan untuk kita lakukan, karena kita percaya hukum itu juga berasal dari Tuhan. Kalau hukum itu dari pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin itu adalah wakilnya Allah, dan setiap peraturan-peraturan, hukum-hukum itu juga dikerjakan Allah, turut bekerja di dalamnya supaya kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, tertib dan teratur, sehingga hidup kita juga dapat memuliakan nama Tuhan dengan kita tunduk dan taat kepada hukum-hukum yang berlaku. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan hari ini biarlah kita pun dapat diberkati, kembali dimotivasi untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui penyampaian firman Tuhan setiap hari. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar kasih setiamu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mencintai hukum-hukumnya Tuhan, dengan kami menghormati setiap hukum yang berlaku dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu, iya dan amin, akan membangun, membentuk kami, semakin diberikan kemampuan untuk kami mengikuti kehendak dan perintah-perintahnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.